Anak udah pasti namanya jejak digital kan nggak kemana-mana, ya kan orang bilang jelek tentang ayahnya, takutnya nanti anak ikut dibully di sekolah atau sekarang udah bisa nyari uang sendiri, gimana tanggapannya? Oh, saya senang sekali dia bisa mencari uang sendiri, artinya kan dia sudah mulai belajar untuk mandiri dan itu sangat luar biasa. Saya sangat bangga sama achievement sama apa yang dia bisa capai dan semoga kedepannya semakin bagus lagi. Ada rasa penyesalan tersendiri nggak sih ketika melihat perubahan yang dia lakukan? Oh, masa ada penyesalan nih? Bagus dong, kita ikut bahagia dong. Pokoknya kesuksesan orang itu harus kita banggakan, harus kita turut bahagia dan kita doakan semoga kedepannya terus seperti itu. Jadi Mas Ari optimis nih ketika pisah sama Mbak Inga, ya. Dia udah bisa hidup sendiri dan segala macam. Ya, kelihatannya sekarang sih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan karena dia kan juga banyak didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar dia gitu, yang memberikan kerjaan segala macam, dan ya mudah-mudahan memberikan masukan yang positif dan mudah-mudahan semua ini akan bertahan selama-lamanya. Tapi suatu saat nanti Mbak Inga membutuhkan bantuan Mas Ari dalam berbagai hal, itu bagaimana Mas ke depannya? Ya kita lihat dong nanti bagaimana. Bang Ari katanya sampai saat ini masih menafkahi juga ya Bang? Masih dong, kan masih sebagai istri yang sah. Ya tentunya saya masih nafkahi, kita juga sampai hari ini masih tinggal sama-sama. Jadi yang kemarin ada gosip saya usir istri itu, aduh banyak sekali berita-berita miring di luar sana, saya udah males ikutin. Ya faktanya kita masih sama-sama sampai hari ini, kita masih tinggal di satu. Saya sama Inga sudah bicara dengan anak-anak, sudah tanya, mereka sudah menjelaskan ke mereka juga tentang keadaan rumah tangga kita yang memang sudah tidak sempurna, ya kan? Dan mereka memahami, mereka mengerti, dan mereka tidak ada masalah. Kalau saya memang saya ada kerjaan di luar dunia entertain yang sedang dijalankan itu di Kota Semarang, dan saya fokus di situ sambil ya tentunya juga ada beberapa tawaran-tawaran. Saya nggak tahu masa depan seperti apa, kita lihat aja. Kalau memang ada, untuk saat ini sih kelihatannya enggak ya, kelihatannya enggak. Tapi kalau udah ke depan nanti kan kita nggak tahu apa yang terjadi, ya kan. Mas Ari kemarin kan disinin sama pengacara ini, katanya Mas Ari cuma pinjemin satu apartemen gitu. Kasih dong, Ya pengacaranya Inga emang suka sekali bicara. Ya selama dia bahagia melakukan itu ya silakan aja, lanjutkan aja. Saya nggak mau iniin omongannya pengacaranya Inga, terserah aja dia mau ngomong apa. Udah banyak ngomong. Ya. Jadi dengan tanggapan Mas Ari yang menyebutkan itu kan cuma menyebut Mas Ari itu pelit istri gitu gimana? Gini, nggak usah bahas itu lagi. Saya sudah klarifikasi saya aja diputar balik lagi, ya kan? Dibilang soal pembalut wanita lah dapat dikasih sekian, soal mertua dikasih sekian, padahal saya nggak pernah ngomong kayak begitu. Jadi itu udah pelintiran lagi, dan saya takut sekarang kalau saya ngomong sama media nanti dipelintirin lagi, diubah lagi, dijadikan sebagai hal yang negatif lagi. Jadi saya lebih baik memilih dari awal saya udah bilang saat kita pisah tidak ada sama sekali pembatasan untuk ketemu, ya kan, mau ketemu dengan anak-anak mau ketemu dengan mamanya, silahkan kapan aja, itu bebas dan saya tidak pernah melarang sama sekali. Yaitu kembali yang bilang saya jahat, menjauhkan ibu dari anaknya, yaitu semua hoax semua. Bang Ari sedikit, kemarin kan sempat katanya Mbak Inga katanya pengen cepet-cepet putusan karena mungkin pengen segera cepet nikah lagi. Aduh, gimana? Siapa yang mau cepet nikah? Mbak Inga mau cepet nikah, saya nggak tahu. Saya tidak tahu rencana Inga ke depan seperti apa. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat dia. Begini, namanya sebuah pernikahan itu ya kadang-kadang bisa bahagia, kadang-kadang juga belakangan bisa tidak cocok. Ya kebetulan
saya sama Inge semakin kesini semakin kelihatan tidak cocok dan kita sama-sama memutuskan untuk berpisah. Tolong keputusan kami dihargai dan tolong biar kita sama-sama bisa membuka lembaran baru, bisa memulai hidup baru, karena bagi saya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sakral, hanya sekali seumur hidup, ya kan, karena kita hidup tidak punya kesempatan kedua, hidup itu hanya sekali, dan kalau memang sudah tidak bahagia, ya sama-sama carilah kebahagiaan itu gitu. Nah, kalau Inge dan saya ingin membuka lembaran baru dalam kehidupan, saya akan lebih fokus ke anak-anak, mungkin Inge juga akan fokus ke dunia baru dia, ya kan, dengan endorsan dan dengan TikTok dia dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dia bisa sukses. Saya doakan. Saya juga akan terus fokus ke anak saya dan minta dukungan doa aja dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua gitu ya. Minta dukungan saya dibicarakan karena itu nanti kan urusannya di pengadilan ya. Terima kasih ya. Nah, tadi jodohin nama Kak Ola. Ya ampun, jangan bercanda doang. Aduh. Gimana Bang? Tapi banyak yang tadi Mulai deh. Tadi dibilang cocok nih Bang. Nah, Iya, emang intermezzo Ivan. Ola, kita diomongin Ola. Ola kan udah temen lama. Mbak, tapi emang setelah putusan ini Bang Ari emang trauma atau emang pengen buru-buru nyari? Gini, saat ini sama sekali nggak ada. Kemarin juga ada gosip lagi Ari pengen inget cepet-cepet keluar rumah karena udah ada penggantinya. Itu bohong banget. Saya juga nggak mungkin tega melakukan itu sama anak-anak saya. Abis cerai langsung bagaimana? Memang kenyataannya sama sekali nggak ada, dan ke depan masih akan mau nikah lagi atau enggak juga saya belum tahu. Tapi nggak trauma? Udah ya? Hah? Nggak trauma? Saat ini sih nggak trauma sih, enggak lah ya. Nah, realita hidup kan emang begitu, banyak kok yang cerai gitu. Cuman ini kan jadi heboh aja karena banyak pemberitaan miring, pemberitaan negatif. Ya namanya berita itu kan menjual, ya kan. Apalagi kan saya jarang banget gosip selama 35 tahun di dunia entertain. Jadi sekarang kayaknya wah banyak banget yang anak-anak masih terganggu, makanya saya sebetulnya nggak mau seperti ini. Tapi kan dibalik ini jadi banyak tambah rezeki nggak sih? Buat Inge mungkin ya, kalau buat saya sih enggak. Biasa aja. Iya, karena saya kan emang di dunia entertain dari dulu. Kalau Inge kan basi namanya jejak digital kan nggak kemana-mana. Ya kan, orang bilang jelek tentang ayahnya, takutnya nanti anak ikut dibully di sekolah atau apa, kan kita nggak tahu. Gitu ya, mudah-mudahan nggak usah terlalu dibahas lagi, kan saya juga udah nggak mau ngomong apa-apa lagi, ya kan. Klarifikasi juga rasanya nggak ada gunanya karena ujung-ujungnya diputar balik lagi. Jadi udah mendingan kita kasih perhatian ke anak, itu udah pasti, karena kan sudah tidak satu rumah dengan Inge lagi nanti, ya kan. Saat udah ketok palu kan sudah tidak satu rumah lagi, jadinya udah pasti ya saya karena anak-anak juga pilih ikut dengan saya. Dan Inge juga pasti sibuk dengan karir barunya, jadi udah pasti ya semua saya yang akan dari pagi sampai malam lah. Tapi kayaknya lebih bahagia Bang tinggal bareng sama anak-anak. Dibilang lebih bahagia nggak juga sih, saya bahagia aja. Lebih menyita waktu, tapi menyita waktu itu kan untuk hal yang positif, dan itu kan juga membuat semakin dekat dengan anak gitu. Kalau tadinya mungkin saya bisa lebih fokus ke kerjaan atau apa karena saya tahu ada Inge di rumah yang jaga anak, ya sekarang mungkin ya saya juga harus lebih spend time di rumah juga gitu. Bang Ari, apakah waktu bersama itu ada batasan bermain medsos Inge itu? Apa? Ada batasan untuk bermain medsos Inge? Siapa? Dari Mas Ari? Bermain medsos? Gini, selama kita menikah saya tidak pernah melarang istri sama sekali. Dia selalu bebas mau ngapain aja. Tidak pernah ada larangan medsos atau apapun, nggak ada. Ya, makasih ya. Oke, thank you.